Hai semua, gimana kabarnya? Gue kembali lagi ke YouTube, kali ini dengan pen updates. Ada beberapa bolpen yang gue punya, nanti bakal gue swatch semuanya. Di 3 kertas yang berbeda, itu ada 3 notebook yang sudah gue siapkan. Nanti gue bakal share pendapat gue juga tentang bolpen-bolpen ini. Mana yang gue suka, mana yang gue, loh kok begini hasilnya. Nah nanti semuanya gue bakal share. Tapi perlu diingat juga ya, apa yang gue share di video ini nggak bisa dipukul rata ke semua pulpen yang sama. Dalam arti, misalnya ada bolpen yang gue suka, pas dicoba oleh orang lain, belum tentu bolpen itu juga performanya sama gitu. Di gue bagus, di gue lancar, ternyata di dia macet. Begitu juga sebaliknya, bisa jadi pas gue beli, loh kok ini pulpennya macet gitu. Tapi pas dicobain di orang lain atau kalian punya, lancar-lancar aja kok Gris. Nah itu pun bisa juga, karena banyak faktor ya. Kita nggak tahu ini isi tintanya tuh udah diproduksi dari tahun berapa, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa ngasih tahu juga gitu. Jadi keep that in mind, nggak bisa dipukul rata, gue cuma bisa cerita apa yang gue punya. Oke, kita mulai dulu dari geng Hobonichi Jetstream. Ada 5 yang gue punya. Ini eksklusif Jetstream yang didapat kalau kita beli Hobonichi Planner dari Hobonichi Store-nya. Yang badannya coklat biru itu yang dari tahun lalu, 2023. Yang badannya hijau coklat tua, yang ada 2 biji itu yang dari tahun ini, 2024. Bolpen ini punya 3 warna, hitam, merah, dan biru, walaupun itu yang barusan ditulis udah samar-samar gitu ya. Mungkin yang punya kekuatan khusus doang yang bisa melihat ketebalannya. Ini biar nggak ketukar, gue tempelin juga. Ini yang satu Hobonichi Jetstream yang mana, yang 2, 3, 4, 5, nanti gue tempelin semua satu-satu. Nah, yang gue bingung dari ballpoint ini, bolpen lah ya, Indonesia ngomongnya bolpen. Tintanya itu masih banyak. Tapi beberapa di antaranya itu macet, alias nggak bisa dipakai lagi. Itu bisa kelihatan ya. Yang pertama, itu sih yang warna hitamnya udah no hope, udah tidak ada harapan deh. Terus yang kedua, lancar, masih bagus semuanya. Terus ini yang ketiga, bisa kelihatan lagi kan. Itu udah tipis-tipis dan udah nggak layak pakai. Yang gue bingung itu lihat deh, tintanya tuh masih banyak. Jadi kalau dibilang ini tintanya udah mau habis, enggak. Ini bolpennya jatuh nggak? Enggak juga, bolpennya nggak jatuh. Ini nyimpennya gimana? Macem-macem. Ada yang gue simpen vertikal, ada yang gue simpen horizontal. Jadi kalau dibilang sesuai gravitasi, Gris, udah ada semua. Tapi tetap aja ada yang macet gitu ya. Lebih banyak yang macet malah daripada yang lancar. Sedih banget gue. Udah, nggak usah disedihin ya, bolpen doang. Terus gue udah cari-cari di internet gimana caranya nih supaya bolpen bisa nyala lagi, bisa dipakai lagi. Dari yang direndam air hangat, dari gue hair dryerin biar kena panasnya, terus gue oret-oret di kaca, ada yang bilang digosok pakai alkohol, udah juga. Ada yang bilang ditiup, udah gue tiup juga. Ada yang bilang diurek-urek di sol sepatu, udah gue coba. Gak ada yang bikin itu tuh yang macet-macet ya, yang udah tipis-tipis kembali ke performa yang paling hebatnya, gak bisa. Jadi ya udah. Gue udah menerima nasib ya, ada beberapa yang emang udah nggak bisa gue pakai, ada yang kelihatannya nyala seperti nomor 5 yang warna hitam, tapi itu kalau dilihat lebih detail, itu udah tipis. Yang perfect tuh yang nomor 2 tuh. Nah, itu tuh yang masih cakep-cakepnya, tinta bolpennya tuh yang nomor 2. Sisanya, ya ada yang masih oke deh, enggak. Sekarang kita pindah ke bolpen berikutnya, ini ada Pentel Calm yang 0,5. Dia itu bukan silent sih ya, gentle click mechanism katanya. Jadi pas dicetek itu emang nggak seheboh dengan bolpen yang lainnya gitu. Ini lebih kalem, lebih tipis banget bunyinya. Nah ini bisa kelihatan yang warna hitam, itu udah gue pakai hampir setengahnya. Hampir gue pakai setiap hari saat gue lagi suka-sukanya pakai bolpen ini. Dibandingin yang lain, kayaknya ini bolpen yang paling lama bisa gue pakai. Terus belum lama ini gue juga beli yang 0,35-nya. Warna bodinya sama juga, gue pilih yang beige. Walaupun tidak belajar dari pengalaman yang pertama ya.
Itu yang awal tuh udah agak-agak butek tuh bagian gripnya, karena dia tuh bodinya bukan plastik, tapi kayak ada semacam lapisan karetnya. Ya, tapi warna yang ini yang paling gue suka. Itu kelihatan yang 0,5 gue swatch dulu, yang hitamnya sudah gone. Lagi-lagi hitamnya macet, terus yang biru itu udah gue urek-urek, dan kalau dilihat lebih deket ya, coba di zoom, itu udah ada titik-titiknya tuh. Baca yang calm, tulisan calm 0,5, itu kayak ada titik-titik putus-putus. Jadi kesannya sekilas tebal, tapi begitu dilihat lebih dekat, loh, kok tintanya putus-putus begini? Ya, begitulah. Terus itu yang 0,35, so far so good. Tapi belum tahu kalau nanti dipakai nulis 10 dan 15 halaman. Apakah dia akan menyusul seperti kakaknya? Nggak tahu juga, nanti ya. Bakal gue update kalau misalnya terjadi kenapa-napa dengan bolpen yang ini. Sekarang kita ke geng Jetstream yang lainnya. Ini geng lain karena ukurannya 038 semua. Gue beli yang satu multipen dan 2 ini yang single pennya. Udah pernah gue bikinin video perbandingannya, bisa dicek ke video satunya karena itu lebih detail di situ. Nah, yang multipen ini warna hitamnya tidak sesuai selera gue, alias kok kurang tebel ya, agak-agak macet dikit nih. Ini kayak udah calon-calon kalau abis dipakai nulis satu paragraf juga kayaknya udah Tapi warna biru dan warna merahnya oke. Warna hitamnya aja yang gue sayangkan. Kenapa kayak gitu. Buat Jetstream yang standar dan yang H itu masih oke sampai sekarang. Dan yang paling gue suka justru yang standar tintanya. Karena kalau dibandingin, tintanya tuh yang paling tebal. Itu yang standar tuh yang SXN 15038 itu ya. Geng terakhir, ini gue punya bolpen yang ukurannya 0,7. Ini yang pertama dari Daily. Terus sisanya yang 5 ini semuanya dari Joico. Buat multipennya, yang Joico ini ada 2 macam, ada yang isi 3 dan ada yang isi 4. Beda warnanya tuh yang 4 ada warna hijaunya, sisanya sih sama merah, hitam, biru, itu udah standar ya kalau yang pulpen isi 3 warna. Terus ada juga yang pulpen satuan kayak gini, itu Joico Haruto. Mengingatkan gue bentuknya akan pulpen-pulpen jadul yang waktu dulu di sekolah beli di koperasi. Ada nggak yang juga mengalami masa-masa itu? Nah, ini kalau ditulis di swatch ya, dari 4 warna, yang Daily dan yang Joico, sejujurnya kalau buat selera gue, tuh warna hijaunya tuh agak-agak, ini warna kurang penting. Hijaunya tuh hijau nanggung gitu loh. Kalau lebih tebal dikit mungkin gue bakal suka. Cuma ini hijaunya karena begitu jadi ya udah kayak pemanis aja. Nah, kalau yang 0,7 ini sejauh dari yang gue pakai, udah sering gue pakai juga, nggak pernah ada macet. Makanya gue juga sempat menyimpulkan apakah jodoh bolpen gue tuh yang 0,7 doang gitu. Karena kalau yang 0,7 mau gue pakai sesering apapun itu, mau gue nulis satu paragraf, satu halaman, nggak ada ceritanya bolpennya macet. Mungkin karena ukuran tipnya juga gede ya, 0,7, jadi flow tintanya lebih lancar dan nggak ada masalah. Nah, kalau ditanya mending Daily atau Joico secara dipegang, digenggam, kalau gue lebih suka Joico. Yang Daily ini ada karet di gripnya tapi lebih pendek. Joico yang Quaco ya, yang isi 4, itu gripnya karetnya tuh lebih panjang, jadi buat tangan gue yang gede ini lebih enak megang yang Joico. Lalu pertanyaan berikutnya, mending yang Quaco atau yang Trico? Kalau soal dipegangnya tetap enakan yang Quaco karena yang Trico ini karet di gripnya juga lebih pendek tuh kelihatannya. Pendeknya karet Trico dan Daily mirip. Terus gue juga mau nunjukin ke kalian, itu kertas gue udah melinting. Gue kalau nulis emang neken, pakai fountain pen dan gel pen juga neken, apalagi pakai ball pen lebih neken lagi.
Jadi pressure-nya tuh banyak dan gue jadi notice kalau tangan gue lebih cepat pegel dan gampang pegel kalau nulis panjang, nulis lama pakai bolpen. Setelah dapat insight ini dan menyadari tentang hal ini, gue jadi pakai bolpen hanya untuk mengupdate planner aja. Yang pendek-pendek ya, nulis planner kan kayak cuma bikin to-do list atau nulis satu kalimat yang gitu-gitu. Atau kalau gue perlu nulis meeting notes, ada sesuatu yang perlu gue tulis dengan cepat dan gue butuh alat tulis yang tidak mengecewakan, gue pilih bolpen yang 0,7 yang bisa ditulis di kertas apapun tanpa drama tiba-tiba tintanya macet atau nggak keluar ya. Yang 0,7 itu semuanya sejauh ini selalu bisa gue andalkan, jadi gue gilir aja. Satu gue taruh di meja sini, satunya ditaruh di meja luar, satunya di meja yang lain, ada yang ditaruh di tas, macam-macam deh. Pokoknya sejauh ini belum ada yang mengecewakan. Ini gue tuker refillnya Jetstream supaya terkumpul di dalam satu badan yang sama, yang tiga-tiga warnanya bisa gue pakai semua. Itu yang gak bisa, yang macet-macet gue pinggirin di kanan atas. Ini yang Jetstream Multipen, karena warna hitamnya mengecewakan gue taruh tengah-tengah. Jetstream Standard dan Edge masih oke gue taruh di bagian kiri. Pentel Calm yang 0,5 karena warna biru dan hitamnya begitu gue taruh di pojok kanan. Sisanya masih bisa dipakai semua. Kalau tintanya nggak aneh-aneh, nggak ningkah, sebenarnya warna dan ketebalannya tuh gue paling suka Jetstream yang 0,5 ini. Kalau yang 038 gue paling suka Jetstream Standar yang ini. 038 tapi tebelnya mantap juga nih yang standar. Terus kalau yang 0,7 secara warna sih semuanya oke. Tinggal nanti sesuaiin aja sama warnanya, ada yang beda ya, yang Haruto itu beda, merah dan birunya. Bisa dilihat lagi ke swatchnya. Terus untuk multipen yang 035 dan 038, yang Jetstream sih buat gue, yang gue punya sekarang kurang memuaskan. Pentel Calm belum ketahuan kalau udah dipakai sampai tintanya at least berkurang sepertiga atau setengah, apakah bakal menyusul seperti kakaknya atau dia tetap lancar jaya. Nanti kalau ada update lain gue susulin di pen updates berikutnya. Oke, gitu aja gengs buat video kali ini. Thank you buat yang udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.